Tapi ada satu batu atau panel yang terdapat ukirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, saya berada di makam Klotok Desa Doplang, Kecamatan Bawan, Kabupaten Semarang. Tidak jauh dari video sebelumnya, yang juga berada di lereng Gunung Kendali Sodo, yaitu di Sendang Seklotok. Masih belusukan di seputaran lereng Gunung Kendali Sodo, hanya sebagai perbandingan saja. Ketika wilayah lain sudah mulai redup tentang kisah cerita rakyat, sudah mulai hilang atau rusak tentang jejak arkeologinya. Namun di sini, di tempat ini, di lereng Gunung Kendali Sodo ini, masih tetap kental tentang cerita rakyatnya dan masih tetap terlihat bukti-bukti tinggalan sejarahnya. Maka dari itu, saya pribadi masih memiliki rasa penasaran yang pekat tentang keberadaan jejak sejarah di wilayah ini. Untuk perbandingan saja, namun ada beberapa hal yang sering terjadi di wilayah lain, kebanyakan di antara salah satu ada yang terkikis maupun hilang. Pembicaraan ini mengungkap perihal tentang jejak sejarah maupun cerita rakyat, akan tetapi dari wilayah-wilayah yang pernah saya kunjungi. Untuk dijadikan tempat belusukan, memang agak mendingan jika harus kehilangan semuanya, karena masih bisa untuk dijadikan bukti tentang keterkaitan di antara keduanya, cerita rakyat dan bukti jejak arkeologinya. Di sini saya pribadi menarik kesimpulan tentang betapa pentingnya peranan legenda maupun cerita rakyat, karena salah satu wujud dan bukti untuk pelestarian situs sejarah di wilayah lainnya. Saya masih heran dengan gunung yang satu ini, sebenarnya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu menarik untuk diadakan pendakian, karena saya berpikir, ketika sudah sampai puncak, keindahan apa yang dapat dinikmati di atas sana, tapi pemikiran saya itu meleset. Dari saya pribadi, juga tidak tahu tentang pernyataan ini, seolah-olah gunung tersebut menggambarkan tentang dirinya, dan mengisyaratkan sesuatu di balik semua itu. Ada misteri apa? Bukan soal mistisnya, bukan pula soal kesakralan gunung tersebut. Dari dulu, hingga sampai sekarang pun, kewibawaan mistis dan sakralnya gunung tersebut sudah ada. Apalagi di balik kesakralan dan kemistisan yang dibalut dengan legenda atau cerita rakyat, berbagai unsur yang tertuang pada kisah gunung tersebut sudah tidak diragukan lagi. Ketika mendengar nama Gunung Kendali Sodo, yang terlintas dalam pikiran sudah barang tentu gunung tersebut membawa aura mistis yang pekat, karena gunung tersebut salah satu paku buminya Kecamatan Bawan, Kabupaten Semarang. Dan pikiran yang berikutnya pasti mempunyai pendapat bahwa Gunung Kendali Sodo memiliki penjaga dengan argumentasi yang berbeda. Di lereng Gunung Kendali Sodo sisi sebelah selatan, secara kebetulan tempat yang kita kunjungi, terdapat situs cagar budaya berupa petirtaan kuno dengan sebutan Sendang Seklotok. Nah, untuk melengkapi penjelajahan situs di lereng Kendali Sodo, saya tambahkan keberadaan situs kecil yang terpisah dari luar komplek petirtaan tersebut. Keberadaan situs tersebut terdapat di area komplek pemakaman milik warga Seklotok dengan kontur tanah yang sangat meyakinkan tentang keberadaan situs. Setelah belusukan ke komplek makam dan mengadakan pembuktian, dengan hasil akhir memang benar adanya situs yang dimaksud. Untuk mendapatkan pembuktian yang lainnya tentang keberadaan situs di pemakaman ini, hanya ada beberapa komponen dari bangunan candi yang dialihfungsikan menjadi jirat dan nisan makam tokoh yang dituakan. Setelah beberapa saat kemudian, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beberapa komponen dari bangunan candi berasal dari komplek pemakaman ini. Jika memang benar komponen-komponen tersebut berasal dari komplek makam sini, seharusnya ada beberapa tinggalan yang muncul di permukaan tanah, yang menunjukkan bahwa komplek makam ini pernah berdiri bangunan candi. Melalui pertanyaan yang kita ajukan kepada warga, tidak cuma satu atau dua orang saja, ternyata komponen batuan candi yang menghiasi makam sesepuh desa tidak berasal dari komplek pemakaman ini, melainkan komponen-komponen tersebut pindahan dari Sendang Seklotok. Ya sangat wajar, karena jarak Sendang Seklotok dengan komplek pemakaman milik warga kisaran 300 meter saja. Maksudnya,
Ada indikasi komponen tersebut memang pindahan dari Sendang Seklotok yang berada di lahan produktif milik warga. Terus, kira-kira komponen apa saja yang menghiasi makam sesepuh desa? Berikut simak videonya. Yang pertama, 4 buah umpak. Dari keempat buah umpak tersebut, ada satu umpak yang sangat menarik. Umpak tersebut memiliki relis atau pahatan dengan pola bunga ceplok piring dengan batangnya yang keluar dari jambangan. Yang kedua, dari beberapa komponen yang saya ketahui, komponen ini berada di antara selasar atau kaki candi. Komponen tersebut memiliki bidang pelipit berpola kelopak bunga padma, atau lebih dikenal dengan pelipit genta. Untuk komponen lainnya hanya batuan pengisi sebuah bangunan saja, dan memiliki alur pengunci yang dapat dihubungkan ke komponen lainnya. Dan satu hal lagi yang paling penting, keberadaan bangunan candi biasanya satu tempat dengan keberadaan makam-makam yang dituakan, walaupun tidak semua makam dan bangunan candi selalu di tempat yang sama. Masih banyak yang belum kita belusuki, masih banyak yang belum sama sekali kita eksplor, untuk menyibak tabir di balik mistis dan sakralnya Gunung Kendali Sodo. Jadi ini kita akan menelusuri makam Klotep, apakah ada makam kuno atau sepul, dan mencari bagian candi yang tersebar di sini. Simak videonya. Anyar. Nah kan, kuwi rasa apa ya? Wih, Cocoran. durene waduh. Lah sing kayu kae? Misalnya apa? Ki ora ngono. Buah. Buah apa? Kok kesannya kayak enak-enak piye? Jajal sik Mas, jajal sik. Oh. Iki buah pakanane kuntilanak. Tahu nggak kita kesini mau ngapain? Sebenarnya kita mau melanjutkan busuan kita. Kemarin kan kita dari Sendang Seklotok, terus kita ke Yoni makam Duet. Kita itu sebenarnya di sini sudah tahu targetnya. Cuma di sini itu ada beberapa tinggalan masa Hindu klasik. Tapi ini masih dalam pencarian. Soalnya lupa golei. Neng kenapa ya nek makam kok mesti tanah iki merah no lho. Khas. Lah iya, kan kudune warnane rada ireng. Soalnya ada wit-witan. Wis tercampur mbek menungso. Nah. Berarti kena saya gitu. Tapi acara nganu ya. Acara setiap malam Jumat atau setiap Kamis. Dari setiap daerah atau setiap wilayah itu memiliki ciri khas tersendiri. Semisal malam Kamis itu semisal hari Kamis berketepatan dengan hari malam Jumat, biasanya itu kan banyak orang ziarah ke makam leluhurnya. Cuma kalau di daerah sini kayak mengawali pas masih hari Kamis, tapi kalau hitungan tanggal Hijriah tanggal 3 jam 3 lebih itu sudah masuk hitungan Jumat. Jadi malam Jumat. Ya kan makam pahlawan ya Mas? Apa? Lah kuwi makam pahlawan apa kuwi? Lah kuwi sing ana tiange kan makam pahlawan tuh. Bener ini. Ini sebenarnya yang tak cari ya. Sebenarnya. Juang. Kayu.
Oh, ini makam pejuang. Makam pejuang. Pejuang tok ya. Aku beneran. Iya. Sapu belum kalah ya. Sapu iki biasanya. Wes. Kayak dulu itu waktu belusukan pertama kali sini itu ini kalau menyebutnya batu umpak. Tapi ada satu batu atau panel yang terdapat ukirannya di sini. Nah, kayak kalau tidak salah yang ini. Tapi sebelum tak bersihke ukiran ini, dulu itu kayak kalau tidak salah di sini itu ada 6 komponen. 6 komponen batu ini. Cuma tidak tahu kok tinggal berapa ini, tinggal 4. Nah, bersihke ya. Nanti kita lihat Ukirannya. keren kan. Yes. Yes, keren. Keren loh ya ukurannya. Nah, Kujirak ya Mas. ini sebenarnya relief yang sebenarnya ini terdapat pada salah satu panel bangunan. Satu panel bangunan, entah itu bangunan candi, entah itu petirtaan, karena di sini itu dekat sekali dengan petirtaan Sendang Seklotok. Nah, kalau ini namanya jambangan. Jambangan. Jambangannya apa Mas? Jambangan itu kayak semacam vas tapi gede. Semacam vas bunga tapi gede. Ini jambangan. Terus ini keluar, berarti bunga keluar dari jambangan. Ini merupakan bunga dengan motif ceplok piring. Nah, ceplok piring itu mengidentifikasikan bahwa bangunan candi di Jawa Tengah itu identik dengan gambar-gambar ini. Kembang-kembang. Kembang. Ini loh. Coba sini. Ya ora. Oh, nah iki polos iki. Polos. Enggak tahu nek dibalik. Balik ya. Nah ini merupakan sebenarnya komponen. Terus nanti semisal di sini ada satu connecting lagi atau satu benda lagi, nah nyambung, disambungnya itu pas dengan kotaan kuncian ini. Jadi di sini semacam ada kayak tongkolan gitu, lalu dimasukin. Seperti kita mainan puzzle gitu. Dan iki ana iki Mas. Ya. Iki ora. Iki opo iki kok kaya antep iki, tapi iki batu biasa iki. Biasa. Oh, batu biasa. Biasa. Oh iya. Iki ora iki. Iki ana pirang. Kayak ndak salah di blogger saya itu ada 6 ini. 6. Tinggal 4. Bisa ya, tahun berapa? Tahun berapa? Pas perusahaan pertama kali tahun 2018. 2018.
Nah itu ada di YouTube Eko Budi. Ini sebenarnya memang makam, cuma kalau dilihat dari strukturnya ini menggunakan Batuan candi. Ini namanya pelipit genta. Pelipit genta itu terdapat pada selasar, entah itu nanti selasar yang bagian bawah yang menghadapnya ini dalam posisi menghadap ke atas, atau kebaliknya ini yang menghadap ke bawah. Posisinya ini bagian selasar. Selasar itu kaki candi. Dan mungkin batuan-batuan pengisi semua ini. Apa nih? Melu perang. Perang tengah barawa. Wah, keren. Keren Bu. Salah satu. Asal sinten Bu? Karmo. Dah Karmo. Rian veteran saking pundi? Veteran saka. Maksudnya kan enten kesatuane. Oh, ono. Saking napa? Biyen lak dirakam putih iki. Nggih. Pemudar ya Bu. Nggih. Ya, udah matur nuwun nggih. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Insinyur Soekarno. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika suka dengan video saya silahkan like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.